Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman semua, berjumpa kembali dengan saya Rizka Nasihi saya Putri dengan NIM 1908637, mahasiswa dari Ilmu Pendidikan Agama Islam Universitas Pendidikan Indonesia. Di video kali ini, saya akan mereview buku yang diterjemahkan oleh Haji Bahraisi dan Haji Said Bahraisi yang berjudul Terjemahan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1. Di buku ini terdapat tafsir terjemah dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan ayat 286, dan di buku ini juga ada kata pengantar dari Ibnu Katsir. Metode penafsiran Al-Quran yang terbaik adalah metode penafsiran ayat dengan ayat Al-Quran. Kenapa? Karena ada kalanya itu kita menemukan ayat yang terjemahnya itu dipersingkat, yang kemudian ada juga dalam satu ayat itu diperjelas dari ayat sebelumnya. Namun jika kita belum menemukan diperjelas dalam suatu ayat, maka kita diwajibkan untuk merujuk kepada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena sunnah Rasulullah itu berfungsi untuk memperjelas atau menjabarkan ayat Al-Quran, seperti dalam Quran Surah An-Nahl. Ayat 64 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyina lahum alladzi ikhtalafu fihi wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun, yang artinya, dan kami tidak menurunkan kepadamu Alkitab Al-Quran ini, melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang diperselisihkan itu, dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Quran Surah An-Nahl ayat 64. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ala inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ahu, yang artinya, ingatlah, sungguh aku telah turuni atau diberi Al-Quran dan hal yang serupa dengan Al-Quran bersama Al-Quran. Maksud dari hadis ini adalah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena sunnah Rasul juga itu merupakan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, hanya saja tidak diturunkan sebagaimana Al-Quran. Langsung saja kita masuk ke dalam tafsir Quran Surah Al-Baqarah ayat 1 sama dengan ayat 3. Nah, Al-Baqarah yaitu surah yang diturunkan setelah hijrah. Makanya surah ini disebut surah Madaniyah, yang terdiri dari 286 ayat, 6121 kata atau kalimat, dan 25.500 huruf. Surat Al-Baqarah ini termasuk surat yang turun pada masa-masa Nabi Muhammad di Madinah. Nah, kecuali ayat 281, nah itu ayat yang turun di Mina pada Haji Wada. Ternyata di buku ini juga terdapat keutamaan surah Al-Baqarah yang jarang kita ketahui keutamaannya.
Nah, ini dari Maqal bin Yasar radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Baqaratu sanamul Qur'an wa dhirwatuhu nazala ma'a kulla ayatin minha thamanuna malakan wastujrijat ayatul kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum min tahtil arsy fafusilat biha wa yasqulul qur'ana la yaqra'uha rajulun yuridullahu wad-daral akhirah illa ghufira lahu waqra'uha ala mautakum. Nah, surat Al-Baqarah ialah punuk atau puncaknya Al-Quran. Setiap ayatnya diturunkan bersamaan dengan 80 malaikat dan diambilnya ayat kursi dari bawah arsy untuk disambungkan dengannya. Dan surat Yasin ialah kalbunnya Al-Quran. Tidak sekali-sekali seseorang membacanya karena mengharapkan pahala dari Allah dan hari kemudian atau surganya, melainkan ia pasti diampuni. Bacalah surat Yasin buat orang-orang mati di antara kalian. Kemudian ada dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taj'alu buyutakum quburan fa innal baital ladzi taqra'u fihi suratul Baqarah la yadkhulus syaitan." Nah, janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan, karena sesungguhnya rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah tidak akan dimasuki syaitan. Jadi kita di rumah tuh harus sering-sering ngaji ya, jangan sampai kita itu gak pernah ngaji sama sekali. Karena kalau misalnya kita di rumah gak pernah ngaji, itu rumah kita bagaikan kuburan yang sepi banget. Nauzubillahi min dzalik. Langsung ke tafsir Al-Baqarah ayat 1. Alif Lam Mim. Nah, dalam ayat ini para ahli tafsir itu berbeda pendapat. Nah, pendapat yang pertama itu kata Alif Lam Mim itu harus dikembalikan lagi kepada Allah, karena hanya Allah lah yang mengetahui maknanya. Nah, pendapat ini itu menurut Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian pendapat yang kedua itu mengatakan bahwa Alif Lam Mim itu termasuk nama surat atau sebagian dari asma Allah, seperti Alif Lam Mim. Alif itu yang berarti Allah, Lam itu yang berarti latif, dan Mim yang artinya majid. Nah, di sini ada dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Alif Lam Mim itu termasuk Ismullahi al-Adam. Dan pendapat yang ketiga itu mengatakan bahwa Alif Lam Mim itu merupakan huruf ijaz Al-Quran, yaitu yang merupakan mukjizat dari Al-Quran. Lanjut ayat 2. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dalam kitab ini, Al-Quran, tidak ada lagi keraguan padanya. Tidak diragukan lagi bahwa Al-Quran ini memang Allah yang menurunkan, karena berita-beritanya benar, kemudian tuntunan-tuntunannya juga benar, dan hukumnya itu adil dan bijaksana. Nah, Al-Quran ini tidak diragukan lagi, karena Al-Quran itu memenuhi kebutuhan dan tujuan hidup manusia, seperti dalam Quran surat Fussilat ayat 44 dijelaskan bahwa Qul huwa lilladzina amanu hudaw wa shifaa. Nah, katakanlah bahwa Al-Quran itu sebagai petunjuk dan penawar bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran juga itu sebagai penawar dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini tertulis dalam Quran surah Al-Isra ayat 82 yang berbunyi, wa nunazzalu minal Qur'ana ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Keterangan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa
Hudan itu berarti cahaya atau nur, lil muttaqin itu bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, bertakwa di sini itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, yang menjauhi semua larangan-larangan Allah, yang jauh dari musyrik kepada Allah dan lain sebagainya. At-Tiyah Asadi mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "La yablughul 'abdu an yakuna minal muttaqina hatta yada'a ma la ba'sa bihi hadaron mimma bihi ba'sun." Seorang hamba tidak termasuk golongan orang-orang yang bertakwa sebelum dia meninggalkan hal yang mengandung dosa semata-mata karena khawatir terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Dan ayat yang terakhir itu ayat ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib dan mereka mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki mereka yang telah kami berikan kepada mereka. Jadi, orang yang beriman itu atau orang yang bertakwa itu adalah mereka yang mempercayai hal gaib, kemudian mereka mendirikan sholat dan mereka membagikan rizki atau mensedekahkan rizki yang telah Allah berikan kepada mereka. Iman ialah percaya yang disertai rasa takut, lalu beramal. Sifat pertama dari orang-orang yang bertakwa ialah beriman kepada segala berita dan ajaran yang gaib, percaya adanya Allah, malaikat, kitab Allah dan utusan Allah, hari kemudian, akhirat, surga dan neraka. Hikmah dari ayat ketiga ini adalah kita sebagai muslim itu harus sering berbenah diri, memperbaiki sholat kita, memperbaiki hubungan kita dengan Allah, dan memperbanyak sedekah. Karena sedekah itu adalah bukti rasa syukur kita terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kita melalui rezeki kita. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku dengan cara like, komen, dan subscribe. Makasih.